Kita semua diajarkan untuk berpikir positif. Jangan sedih, jangan khawatir. Lihat sisi baiknya saja. Kedengarannya indah, kan? Tapi bagaimana kalau saya bilang, berpikir positif secara berlebihan justru bisa menghancurkan psikologimu. Inilah yang disebut toxic positivity. Apa maksudnya? Dan kenapa sesuatu yang kelihatannya baik bisa jadi racun? Mari kita kupas dalam 7 menit ke depan. Toxic positivity adalah kondisi ketika seseorang dipaksa untuk selalu berpikir positif, bahkan dalam keadaan yang sulit, sakit, atau penuh masalah. Contohnya, saat kamu cerita soal masalah, lalu ada yang bilang, "Udahlah, jangan dipikirin, positif aja." Atau ketika kamu sedih, lalu ada yang menimpali, "Jangan nangis, kamu harus bersyukur." Sekilas, itu terdengar motivatif. Tapi sebenarnya, itu mematikan ruang emosi manusia yang seharusnya normal untuk dirasakan. Masalah utama dari toxic positivity adalah emosi negatif dianggap salah. Padahal, marah itu normal, sedih itu normal, khawatir itu normal. Ketika kamu dipaksa selalu positif, emosimu ditekan. Bukannya hilang, ia justru menumpuk. Dan semakin ditumpuk, semakin besar ledakannya nanti. Akibatnya, kamu merasa bersalah hanya karena merasa sedih. Kamu merasa lemah hanya karena merasa cemas. Kamu merasa tidak cukup baik hanya karena tidak bisa selalu bahagia. Inilah yang membuat toxic positivity bisa merusak psikologimu pelan-pelan. Bagaimana tahu kalau kamu sudah terjebak toxic positivity? 1. Menolak emosi negatif. Setiap kali sedih, kamu bilang ke diri sendiri, "Nggak boleh, aku harus bahagia." 2. Meremehkan masalah orang lain. Saat teman curhat, kamu cepat-cepat bilang, "Udah, jangan mikir jelek, lihat yang positif aja." 3. Memaksakan senyum. Padahal hati hancur, kamu tetap pasang wajah bahagia supaya terlihat kuat. 4. Menganggap masalah selesai hanya dengan syukur. Padahal syukur itu penting, tapi bukan berarti masalah tidak perlu ditangani. Kalau tanda-tanda ini sering muncul, hati-hati. Itu bisa jadi tanda kamu terjebak dalam toxic positivity. Toxic positivity bukan sekadar berpikir terlalu positif. Dampaknya nyata, menekan emosi, stres kronis, karena tidak ada ruang untuk marah atau sedih, tubuh jadi tegang terus-menerus. Kehilangan keaslian diri. Kamu jadi orang yang pura-pura bahagia, padahal dalam hati berantakan. Rusaknya hubungan sosial. Teman yang sedang susah merasa tidak bisa curhat padamu karena kamu selalu menyuruh mereka positif aja, meningkatkan risiko depresi. Karena emosi negatif terus dipendam, akhirnya meledak jadi depresi atau gangguan kecemasan. Ironis, kan? Niatnya ingin sehat, tapi hasilnya justru sakit. Kalau begitu, apa yang harus dilakukan? Bagaimana caranya berpikir positif dengan sehat tanpa jatuh ke toxic positivity? 1. Izinkan diri merasakan emosi. Marah, rasakan. Sedih, menangislah. Itu manusiawi. 2. Bedakan antara berpikir positif dan memvalidasi emosi. Berpikir positif itu bagus, tapi harus diawali dengan menerima emosi yang ada. 3. Gunakan empati, bukan penghakiman. Saat teman curhat, jangan buru-buru bilang, positif aja. Lebih baik katakan,
Aku ngerti perasaanmu itu pasti berat. 4. Cari solusi nyata, bukan sekadar kata-kata manis. Bersyukur itu penting, tapi masalah tetap butuh tindakan nyata untuk diselesaikan. 5. Rawat kesehatan mental dengan keseimbangan. Positif ketika waktunya positif. Serius ketika waktunya serius. Seimbang, bukan dipaksakan. Kesimpulan, sekarang kamu tahu tidak semua positif itu sehat. Toxic positivity adalah racun yang bisa merusak psikologimu tanpa kamu sadari. Karena kebenarannya adalah, hidup itu bukan hanya soal bahagia. Ada ruang untuk marah, ada ruang untuk sedih, ada ruang untuk takut. Dan itu semua bagian dari menjadi manusia yang utuh. Jadi mulai hari ini, jangan lagi menekan emosimu demi terlihat kuat. Belajarlah menerima emosi, lalu kelola dengan sehat. Itulah kunci keseimbangan mental yang sesungguhnya. Kalau video ini membuka wawasanmu tentang bahaya toxic positivity, jangan simpan sendiri. Bagikan ke temanmu yang mungkin sedang berjuang. Klik tombol like sebagai tanda dukungan, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan materi-materi singkat penuh makna dari kuliah 7 menit. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari satu langkah kecil. Dan langkah kecil itu bisa kamu mulai sekarang.